Alhamdulillahi ala kulli ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak saudara sekalian, jamaah maghrib dan isya Masjid As-Sa'adah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bertemu kembali dalam ubudiyah dan majelis ilmu kita. Insyaallah kita akan menyempurnakan hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dan syarahnya Al-Wafi fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haditsus Sadis Al-Halal wal Haram. An Abi Abdullah Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu maqal. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun. Halal sesungguhnya yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun, dan yang haram juga jelas. Wa bainahuma, dan antara keduanya mustabihat. Hal-hal yang mustabihat, yang tidak jelas antara halal dengan haram. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, banyak orang yang tidak tahu hal-hal yang mustabihat itu. Faman ittaqa syubhat, barang siapa yang menghindarkan diri dari hal-hal yang syubhat, istabra'a, maka dia telah membersihkan, membebaskan dirinya, lidinihi wa 'irdihi, agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram, barang siapa yang jatuh ke dalam syubhat, maka dia jatuh ke dalam yang haram. Qarra'i, seperti pengembala, yar'a haulal hima, yang mengembalakan gembalanya di dekat dengan kebun yang dipagar, ya. Yushiku ayyartafi, hampir-hampir dia memakan tanaman yang di dalam pagar itu. Ana wa inna likulli malikin hima, setiap malik, raja itu ada yang dilindunginya. Ala wa inna himallahi maharimuhu, dan yang dilindungi tidak boleh diterjang dari milik Allah itu adalah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa di tubuh ini ada mudghah, segumpal daging. Idza shalahat, kalau dia baik, shalahal jasadu kullu, semua badannya baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, darah, segumpal darah itu, fasadal jasadu kullu, semua tubuhnya juga rusak. Ala wahiyal qalbu, yaitu hati. Rawahul Bukhari wa Muslim, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Satu sekalian, halal jelas tentu bagi ahlul ilmi. Kalau orang awam tentu ya maka harus nanya. Haram jelas juga sama. Kita bisa lihat bahwa sekalian, misal gini, mazhab fikih setelah imam 4 mazhab itu nyaris tidak ditemukan ulama yang bisa seperti keempat imam mazhab ini. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Apa dulu ada mazhab selain 4 ini? Banyak, Pak. Jadi dulu berbarengan dengan keempat imam mazhab ini, di masanya masing-masing itu banyak ulama besar, Pak. Bahkan bakso kita tuh
ada yang diakui orang lebih pinter ketimbang di antara 4 imam madhab itu, tapi ilmunya dia tidak berkembang karena tidak punya murid. Sedangkan yang keempat orang ini punya murid. Makanya Pak, sekarang pun kita tahu kan, tidak semua wong pinter punya pesantren. Tidak semua yang punya pesantren ya, tidak, maksudnya tidak lebih pintar dari yang tidak punya pesantren, betul Pak? Ini bukan secara keseluruhan, bukan. Jangan salah dipahami pula kayak. Iya. Profesor-profesor di IAIN kan banyak yang tidak punya pesantren kan? Kan pintar dia profesor. Ada budak tamatan aliyah punya pesantren dia. Atau S1 punya. Makanya kalau bab duit itu beda, antara gelar dengan duit itu lain. Dosennya profesor mungkin sebulan penghasilan 50 juta. Muridnya S1 penghasilan pajak 100, pajak 150. Hal lain. Jadi hal lain Nah, jadi ada dulu Pak, misalnya pada masa gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik, itu ada ulama besar namanya Abu Laith di Mesir, Laith bin Sa'ad. Ini kata banyak ulama ini lebih pintar ketimbang Imam Malik, tapi mazhabnya tidak berkembang. Lalu ada di abad ketiga Hijriah, itu ulama besar, ahli di banyak ilmu, sempat dulunya mazhabnya Syafi'i. Lalu negak dewek taruhlah, namanya Al-Imam Tabari, punya kitab tafsir Tabari. Ustaz Imam punya kitabnya di rumah. Ada kitab tafsirnya setebal ini, Pak. Kitab sejarahnya setebal ini juga. Namanya Al-Imam Tabari, orang dari Tibristan. Itu dulu pernah juga dia menegak mazhab dewek, tapi indathara, mazhabnya juga tidak berkembang. Akhirnya ada ilal mazhab Syafi'i, dia kembali ke mazhab Syafi'i. Jadi innal halala bayyin itu jelas bagi ulama maksudnya Pak ya. Kalau kita nih ada yang jelas, ada yang tidak ya. Wal halalu innal halala haram bayyin wal haram bayyin san. Yang kedua yang ingin saya tambahkan, berarti dalam hidup ini Pak, tidak segalanya boleh. Ujian kita dari Allah yang mencipta kita itu tak ada, oh ini boleh, berarti kita makan, kita pakai. Allah katakan ini tidak boleh, ya tidak, ya tidak. Dan kaidah hikmahnya, kaidah hikmah Allah itu, Allah tidak mengharamkan sesuatu kecuali mudarat dia. Tidak menghalalkan sesuatu dia kecuali dia manfaat. Ada yang tahu, ada yang tidak. Gitu ya. Jadi halal jelas bayina. Makanya Pak, yang sekarang, generasi sekarang, kalau bahasa aku nih Pak, wong dulu nulis setebal ini, wong nulis, kita sekarang tinggal itu beda terbaca. Kalau Bapak misalnya sanjau ke tempat Ustaz Imam, Bapak akan melihat kitab itu tidak laku amun di Indonesia dijual. Kalau tidak laku ada yang nyetak ada. Kate. Makanya tidak kate di Indonesia. Dari mana aku belinya? Nah, terpaksa lah beli ke Timur Tengah. Jadi Ustaz Imam itu sekarang kalau ada kitab-kitab yang nak dicari, dak kate di Indonesia, bahkan dak kate di Mekah, itu nyarinya ke Mesir, Pak. Jadi Ustaz Imam itu mencari, saya kasih tahu Pak, mazhab yang paling mudah dari mazhab 4 mazhab ini kan ini mazhab Imam Ahmad ya. Imam Ahmad ini murid Imam Syafi'i. Hadis di kitab Musnadnya Imam Syafi'i 1200 hadis. Tapi di kitab muridnya 40.000 hadis. Jauh kan? Lalu Ustaz Imam ada kitab baru pada abad ke-18 akhir 19 awal. Jadi kitab Musnad Imam Ahmad itu kitab yang paling sulit untuk dipahami, Pak, untuk dicari hadisnya. Kenapa? Karena hadisnya itu disusun atas nama sahabat, bukan judul,
bukan topiknya. Kalau di fikih kan lemak, bab wudu segala hadis tentang wudu, bab sholat segala hadis tentang sholat. Mudah tinggal anu wae. Nah di musnad ini tidak. Jadi 1 sampai 2.500 hadis riwayat Anas bin Malik. Itu baik, judulnya tidak diatur. Jadi ini S3 baik nyari hadis ini pening palanya. Bisa sejam tidak ketemu. Nah, lalu di akhir abad 18, awal 19 itu ada ulama yang menyusun kembali hadis 40.000 itu disesuaikan dengan judul fikih. Pertama bab bersuci, semua hadis tentang bersuci dari mazhab Imam. Ku cari waktu haji 2013 itu Pak di Mekah, segala kitab terbesar katik itu kitab. Jadi di bawah jam gadang, tahu jam gadang ya? Tower Zam-Zam itu ya, jam gadang saya nyebutnya, jam gadang Mekah ya. Bukan jam gadang bukit tinggi. Ada dak kitab? Oh kami ke toko paling lengkap sini. Kutanyalah kitab, ada kitab ini. Ya. Bulughul Amani min Asraril Fathir Rabbani fi Tartibil Musnadil Imam Ahmad Asy-Syaibani. Langsung ngomong, wah katik. Wallahi dak katik. Nah, dak lengkap berarti toko kau. Ujinya tadi lengkap. Sampai akhirnya ada di sini rupa pejabat Sumsel itu membeli negak asrama untuk budak-budak kita yang kuliah di Mesir. Ada rumah Sumsel lah ya. Ada budak, ada sediaan, nah, tolong berikan kitab ini. Dipoto oleh dia, ini Ustaz. Nah ya, waduh Ustaz. Nah di Mesir ada Pak, di Mekah katik. Nah, jadi saya ingin mengatakan Pak, jadi al-halul bayyin itu ya. Itu bagi ulama. Jadi bisa jadi di antara ulama tidak tahu, dan saya harus ngasih tahu bapak-bapak kalau ngundang ustaz, ngundang kiai, kamu tanya dia tidak tahu jangan dikatoi. Misalnya kiai ulama kau tanya, menurut kau mudah dijawaban. Dia ngomong tidak baca. Lalu kau ngomong anak kelulu kiai ini. Tak boleh. Tidak boleh. Justru ustaz, kiai, buya, apalah namanya tengku apa ini. Kalau dia ditanya oleh masyarakat tidak tahu, harus ngomong tidak tahu. Jangan sok. Nah itu yang sok tahu itu tidak boleh. Nah cuma sekarang baca ngerepek kau. Apa ada di sini? Google itu sekarang kalau kamu ketik nanyo yang jawab AI kan, artificial intelligence aja. Cuma Pak dari Ustaz Imam beberapa kali nyubo ngetes AI ini, kutanya pakai bahasa Arab fikih, ada yang fatal juga jawabannya Pak salah. Ada. Jadi maksudnya ini sebagai sarana yang nyempatkan boleh, tapi suatu saat kalau manu perlu ditanyakan kepada ulama atau ustadz yang memang mengerti fikih. Jadi Ustadz Imam sudah menguji beberapa kali, kadang benar, kadang ada fatal salahnya ya. Jadi ya biasalah ya. Atau kalau saya ceramah lupa nih hadis riwayat siapa, saya ketik hadisnya, muncul dia perawi siapa. Nah, kalau sudah muncul di sini, nanti di rumah saya cek di kitab saya. Nah, kalau sesuai, oh berarti dia sesuai. Ya, ala kulli hal, ini sekarang bapak-bapak yang punya Android dan saya yakin punya semua, lebih bagus dari punya saya ya. Ini. Itu bisa sekarang. Jadi agak memperpendek jarak. Saya kasih tahu, Ustaz Imam bisa mencari hadis dari kitab aslinya. Tapi kalau saya mau mencari hadis Imam Ahmad itu bisa sejam baru ketemu, Pak. Tapi kalau diketik di sini semenit ketemu, Pak. Berarti ini sangat membantu. Yang berinfak wong sugih ini, Pak. Yang berinfak di-upload ke internet itu wong sugih. Wong terkaya di Saudi. Harganya 1.500 triliun. Siapa duitnya itu? Anda tahu gak?
Tapi wong sugih nih ya. Jadi halal jelas. Nah, antara halal dengan haram itu disebut mustabihat atau syubuhat. Syibh bahasa Arabnya, syibhu itu seperti, mirip. Misalnya satu hari saya kan gini Pak, di ilmu hadis itu ada makanan yang dimakan oleh sahabat tapi Rasul tidak doyan. Namanya daging dob. Dob itu kan terjemahannya kadal gurun lah Pak. Iya kan? Kalau wong ngomong kadrun kadal gurun. Sekarang diternak wong di Arab. Katanya obat kuat. Enggak tahu Rasul datang ke Bani Mahzum, sukunya Khalid bin Walid. Dinjuk hidangan dob itu. Kaget Nabi. Kata Nabi, akaltumu? Awak di sini makannya? Iya, kami makannya Rasul. Lakinnani la akul. Tapi minta maaf aku dak pacak makannya. Jadi kita jadi tamu nih Pak, kamu ndak doyan boleh Pak, ngomong ndak doyan Pak. Tapi juga bukan minta tolong belikan yang lain Nah, itu nyaruh tuan rumah pulau lah itu. Tapi maksudku jangan tersinggung pulau kalau ya orang kamu mesti tidak percaya ya Ustaz Imam doyan durian itu sudah 2001 Pak. Iya. Dulu ngajar di pesantren Rodotul Ulum itu, cara wong Jawa ngajar di pesantren Rodotul Ulum. Amun dia masak pindang dengan ada bau-bau durian, pergilah hari itu aku dari pesantren. Enggak temakan. Cuma kapan digawa wong ke Tanjung Lubuk di bawah pohon durian, dah laju rupanya contoh ndak doyan, ya jangan ada nih kawannya Pak Anton ini, Pak Deden sampai hari ini ndak doyan dia durian. Orang Sunda Siko itu. Ndak doyan ya. Nah, jadi kalau ndak doyan Pak, ndak salah secara syariat, minta maaf tapi aku ndak makannya. Karena Nabi mengatakan kepada Khalid, tapi minta maaf aku ndak makannya. Ya sudah. Pada waktu Ustaz Imam belajar fikih, Pak, saya ngajak dosen saya ini ke Ragunan. Zaman Pak Harto kan Ragunan itu terawat, Pak. Namun sekarang kesiaan, Pak. Ragunan itu sekarang hutannya banyak lebat. Binatangnya sudah sangat kurang. Kugawalah ke tempat biawak kita itu, Pak. Kutanya nih, Syekh, hal hadha huwa dhab? Maini dah. Apa dia ngomong? Syabibi hadha, lakin laisa hadha. Mirip ini tapi bukan ini. Nah, yo pulau ini bukan gurun ini. Ini daerah tropis. Kira-kira inilah. Iya kayak itulah Pak, cak biawak di kita itu. Nah, jadi syabih itu mirip. Nah, yang dimaksud mustabihan itu di satu sisi dia seperti halal, di sisi lain dia seperti haram. Kunjuk tahu Pak satu peristiwa di tengah masyarakat. Misalnya A jual duku sekilo 10 on 10.000. B jual duku ngomong sekilo tapi cuma 8 on tapi dijual memang 8.000. Berarti kalau di padan-padan kan sama, seon berarti 1.000. Pertanyaan aku, mana yang halal, mana yang haram? Dari dua muamalah ini. Yang 10 on 10.000 atau yang 8 on 8.000? Yang mana yang haram, mana yang halal? Tidak usah takut salah Pak, biasa Pak hidup ini salah. Coba yang mana? Yang 10 on 10.000 yang tidak boleh? Yang halal. Yang 8 on 8.000? Nah, dia nyebut 1 kilo tadi.
Nah, jadi Bapak mulai tahu orang ngira kan samo kan? Samo bahaya Ustaz, berarti kan soal 1000. Soal 1000-nya samo, cuma yang ngomong 8 soal ngiyo namanya. Budi ke? Ini Ibu Budi. Jadi haramnya bukan padanan soal samo 1000, bukan Pak. Tapi dia ngomong sekilo padahal 8. Itu makanya ada hadis riwayat Imam Muslim. Keluar suaranya. Keluar suara dalamnya deh. Enggak apa-apa. Nah, maksudnya dalamnya dia kurang jelas. Enggak, jelas ya. Jadi yang diharamkan itu karena dia mengatakan sekilo tapi tidak, Pak. Itu namanya gharar. Gharar itu menipu, ghish. Orang mungkin kebanyakan orang ngomong kan sama baik kan. Karena padanya tadi seon sama 1000, tapi ini menjadi tidak boleh karena dia menipu. Makanya zaman Nabi SAW Rasul melakukan inspeksi pasar. Wong Madinah ini pertanian, maka dia pakai cumpukan atau wadah, tidak pakai timbang Pak. Kalau Madinah, kalau Mekah pakai timbang karena Mekah itu wong kota. Tangan Rasul ini dimasukkanlah ke tumpukan kurma tadi. Rupanya yang dalam itu agak banyak rusak. Kata Nabi, "Ma hadzal balal?" Ngapa nih lodak ini? Ini weh, ada problem dikit. Kenapa basah ini? Sama Pak? Apa, Pak? Yang lain itu penting. Kalau itu enggak ngerti ya. Iya, kalau yang lain pacak lah. Ya, ada. Yang mana? Gantung ya. Mana? Oh sudah, suara. Ini juga. Mana yang dalam? Ini. Sama, Pak. Luar enggak lo? Oh lah, sudah. Dua-duanya sama. Juga. Ya ada masalah. Ya. Jadi makanya gharar yang menyebabkan haram itu ghararnya. Dia menipunya, Pak. Dia berbohong mengatakan sekilo padahal 8 on. Itu yang tidak bolehnya. Sama sebetulnya kalau padanya kan 1000 seon. Tetapi dia menjadi tidak boleh karena faktor itu. Nah, Rasul tatkala ngecek ini yang di pasar Madinah itu ditanya oleh Rasul, "Ngapo ini ada yang lembek nih?" Kata pedagangnya, "Kena hujan Nabi." Nah, kan kita tahu di Arab jarang hujan. Bohong berarti kawan tuh. Maka Rasul mengatakan, "Man ghasyana falaisa minna." Barang siapa yang menipu kami bukan termasuk golongan kami. Nah, ini sekarang banyak dilakukan oleh penjual online. Apa gambar yang iklannya bagus, barangnya giliran dikirim haram itu, Pak. Nggak boleh itu. Saya pernah kena juga, Pak. Karena butuh sesuatu dan itu alatnya dijual di situ dan alat itu yang saya cari, saya beli. Kapan sampai? Tidak sesuai. Maka saya bilang sampai mati saya tidak ridho ini kalau tidak dikirim sesuai iklannya. Itu banyak dilakukan orang sekarang, ghish itu, dan itu haram, Pak. Artinya kalau mau melakukan jual beli online ya harus sebagaimana sesuai dengan yang antara yang diiklankan dengan yang dikirim harus sama, ya. Lebih mahal tidak apa-apa, Pak, dibanding orang lain, tapi dia sama gitu ya. Makanya memang ada yang menyarankan untuk ke market-market yang jelas itu karena dia ada pertanggungjawabannya. Kalau yang pribadi-pribadi itu tidak ada. Nah, tasyabuh ini, Pak, paling banyak juga di hal riba. Masalah riba dak riba ini
itu banyak mustabihatnya. Kalau kutanya misal Pak ya, kan di Indonesia ini ada namanya Surat Berharga Bank Indonesia, SBI. Itu kan bentuknya hanya surat kan, kertas. Nilainya 100 miliar misalnya. Dibeli 90 miliar. Kagak setelah sekian bulan dicairkan jadi 100 miliar. Riba poida. Nah, dulu awalnya para ulama fikih Indonesia mengatakan, maaf, pada waktu berdirinya Bank Syariah dulu, ini tidak riba. Ngapa? Karena ini kertas, ini duit. Kan lain jenisnya. Kata hadis, kalau lain jenis terserah kamu. Fabi'u kaifa syi'tum. Datanglah ahli fikih yang lain, baru datang dari Timur Tengah ke Indonesia, orang kita juga. Kaget. Terjadilah dialog ilmiah antara perbankan ini dengan ahli fikih ini. Masih sama alasannya Pak. Ini tidak riba. Kenapa? Karena ini duit, ini kertas. Lalu yang dokter baru datang ini, ya sudah hamun ma itu kita bakar Pak yang kertas kok ini. Oh jangan duit ini. Nah kan duit. Amun dia kertas biasa, kate nilainya bakar baik ganti lagi kertas yang bagus. Kata perbankan, oh jangan duit ini. 100 miliar ini nilainya. Lah kan duit. Berarti itu riba katanya. Nah, duit dengan duit apa deh. Nah, yang dibilang beda itu Pak, kalau luar beda mata uang Pak. Itu fikih internasional mengatakan itu termasuk barang beda. Jadi dibolehkan, maksudnya money changer ini real berapa, dolar berapa, dolar Singapura berapa. Nah itu fatwa fikih internasional. Nah jadi Pak, mustabihat ini memang kajian orang berilmu lah Pak ya. Nah, saya kasih tahu, Ustadz Imam kan sedikit banyak ngerti Pak tentang fikih muamalat duit ini. Tapi kalau saya masuk ke bank, saya sebagai apa Pak? Nasabah kan? Iya. Ustadz Imam masuk ke bank syariah, saya itu nasabah. Saya bukan pengawas syariah. Jadi meskipun saya mungkin nanti bisa punya pandangan lain, bukan tanggung jawab saya Pak. Tanggung jawab apa? Pengawas syariah bank itu, yang dulu adalah wakil presiden kita ya, Profesor Ma'ruf Amin itu adalah ketua pengawas syariah seluruh perbankan di perbankan syariah. Jadi kembali, mustabihat itu memang banyak. Nah, hadis ini menjauhi syubhat itu kondisi normal. Kondisi normal. Kalau kondisi darurat Pak, termasuk sekarang nih Pak, ini saya dapat informasi dari teman yang dari Takengon itu Aceh Tengah Pak. Itu belum dapat bantuan lah berapa hari sampai sekarang Pak. Itu bantuan pemerintah pusat belum diterima sampai hari ini. Kalau benar informasi dari kawan yang di Takengon itu, maksudnya ada narasi Pak, orang Aceh meninggal bukan karena kena banyu, sebagian yang masih hidup itu, karena tidak. Nah, kondisi mereka sekarang kan tidak normal tuh. Misalnya yang ditemui cuma uloh, boleh tak? Boleh Pak. Ayat itu mengharamkan sesuatu dan menghalalkan sesuatu dalam satu ayat untuk dua kondisi yang berbeda. Kalau baca di surah Al-Baqarah, boleh dibuka surah Al-Baqarah. Aduh. Supaya tidak salah nomor ayat itu sering tidak hafal Pak. Dalam surah Al-Baqarah ayat 173 Pak.
Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya hanya saja diharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi, dan sesuatu yang disembelih untuk selain Allah. Nah, ini kondisi ideal. Artinya tidak dalam kondisi darurat. Famaniturra, barang siapa yang kondisinya darurat, terpaksa dak katik barang halal yang bisa dimakan, ghaira baghin, sebetulnya dia tidak pengen nak makan yang haram, wala adin, dan tidak melampaui batas, makan secukupnya, fala itsma alaih, tidak dosa. Makanya ada kaidah ad-daruratu tubihul mahdzurat. Dulu kan saya ngaji kitab Gundulan ini dengan seorang kiai Pak di dusun. Mertua kiai aku itu pejuang di Banyuwangi tahun 35-an, Pak. Jadi ayat ini itu dia mengalami selama biasanya pelarian ke hutan, dikejar oleh Belanda, lari ke. Kutanya apa mbah yang dimakan? Ya kalau masih ada ikan, ikan. Kalau masih ada kijang, ya kijang. Tapi kalau sudah habis tidak ada lain kecuali ular, ayo ular. Allah juga lah. Cuma bukan belut ular Amun belut lain lagi. Jadi Pak, itu istabro alidhinihi itu menjauhi subhat itu kalau kondisinya normal. Nah, kalau kondisi darurat, maka jangankan yang subhat, yang ceto haram boleh. Cuma tadi Pak syaratnya bukan memang bercita-cita nak makan daging haram, bukan. Saya suka Pak dengan ceramahnya Ustadz yang asal Palembang, turunan Cina. Siapa? Ustadz Felix. Ustadz Felix bilang apa? Daging halal yang mirip dengan daging babi rasanya apa? Pernah dengar di YouTube-nya? Kambing, Pak. Iya, dia bilang, makanya guyonya Ustadz Felix itu apa? Kelebihan saya dari Ustadz Hadi Hidayat itu ada satu yang Ustadz Hadi Hidayat tidak bisa nyamai saya. Iya, saya pernah makan yang haram. Kalau dia tidak pernah. Nah, jadi ini kondisi normal ya. Jadi kalau kondisi darurat Pak, boleh Pak. Ya, apa saja yang ditemui boleh. Ya, maitah boleh, bangkai. Jadi yang uji wong Jawa tiren mati kemarin itu boleh kalau memang. Cuma syaratnya dua Pak, bukan kendak nian, bukan, tidak berlebihan. Janganlah kenyang masih nak bontot pula. Tapi bontot itu juga ada fikihnya Pak. Misalnya kita di dalam hutan ketemu barang haram karena tidak ada yang lain. Kan kita lah makan nih haram. Masih sisa banyak daging tadi. Digawa apa ya? Nah, itu tergantung kita tahu dak masih jauh dak perjalanan menuju tempat yang ada makanan halal. Kalau perkiraannya masih jauh, boleh digawang. boleh, tidak melampaui batas. Ngapa? Sesuai dengan kebutuhan. Saya ini Pak, dulu ada kawan-kawan ini berkemah ya, berkemah di daerah Semende, melalui ya kebun-kebun lah, bukit-bukit. Wong Palembang nanya wong dusun, Pak, daerah ini masih jauh dak? Audide katanya, sebatang uku katanya. Jadi pikiran anak-anak tuh, paling berarti setengah jam sampai nih. Sebatang rukuknya wong dusun, rupanya 3 hari lagi baru sampai. Contoh begitu kan berarti beda Pak. Itu tidak masuk dalam adin. Ghairu bagin itu bukan kepinginian, bukan. Ya, minta maaf ya Ustadz Imam tuh di dusun, minta maaf Pak, saya hidup di lingkungan yang
secara agama majemuk, secara perilaku masyarakat juga tidak soleh-soleh amat, Pak. Jadi saya dulu punya banyak kawan Muslim tapi agamanya Islam. Itu kadang makan barang-barang ejek itu. Dia ngomongnya ini, Pak. Ngapalah Mas, kok oleh Quran itu diharamkan, padahal enak bener itu. Ya itu namanya ujian keimanan itu ya seperti itu. Ujian keimanan itu tidak selalu masalah enak tidak enak, tapi taat tidak taat. Oke ya, ini kondisi. Jadi beda antara kondisi tidak terpaksa dengan kondisi terpaksa, itu beda ya. Jadi tapi itu yang terjadi sekarang, mungkin beberapa daerah yang mengalami bencana alam ini, Pak. Itu kalau memang tidak ada bantuan datang, ya boleh Pak makan yang barang haram ini. Yang ketemu apalah di situ. Saya dapat itu yang di Jawa sebelum kejadian Sumatera, kan di Jawa ya, yang di daerah Cilacap itu kan dusun ketimpa bukit, daerah Majenang. Itu Pak, kalau yang tertimbun itu rasanya sulit Pak dicari mayatnya. Karena kedalamannya itu ya namanya di bawah bukit deh. Bisa 15 meter Pak. Eskavator bekar udah tidak sampai ke dalam. Nah itu ya. Kalau seperti kejadian tidak ideal, maka syariat membolehkan ya. Coba jangan menganggap diri darurat terus. Nggak boleh, ada kaedahnya Pak. Darurat itu apa Ustadz? Bukan darurat pengen ya. Darurat disebut dalam Islam itu mengancam nyawa Pak. Itu disebut darurat. Ya, kalau tidak mengancam nyawa, tidak. Kan kadang orang agak mudah-mudah menyebut, ngapa kamu anu darurat Ustaz? Darurat apa? Ya pokoknya darurat lah. Nggak baca Pak. Darurat itu harus ada ukurannya. Kaidah usul fikihnya ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu harus diukur benar. Tidak asak ngomong darurat baik. Ngapa darurat pengen Ustaz? Nah, tak boleh. Darurat pengen. Ini yang betul-betul darurat adalah mengancamnya nyawa. Itu yang ingin saya kasih tahu. Nah, perumpamaannya di sini seperti kita apa Pak? Kalau melihara kambing, sapi ya, di pinggir kebun wong, sebetulnya kebun itu lah di pagar. Kita tuntun dia di belakang, Pak. Ada tanaman yang nyolor ke luar pagar. Diambil oleh sapi tak? Sambil jalan dia. Diperumpamakan orang yang menikmati hal yang subhat itu seperti itu. Ada dalam hadis Imam Tirmizi, tapi ini agak lebih tinggi lagi Pak. Kalau ini kan menghindari subhat Pak ya. Jadi kalau di hadis Tirmizi itu begini. La yablughul mar'ut taqwa hatta yada'a ma laisa fihi ba'sun makhafata ayyakuna fihi ba's. Itu kira-kira mudah terjemahnya. Tidaklah seseorang itu mencapai derajat takwa sampai dia meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa, maksudnya halal. Makhafata ayyakuna fihi ba's, tapi khawatir jangan-jangan ada apa-apanya. Inilah yang saya ingin ceritakan. Pengarang buku ini Pak, Arba'in Nawawiyah ini Al-Imamun Nawawi. Imam Nawawi ini perilakunya Pak, ini kalau orangnya, ini kalau sekarang profesor di semua ilmu agama Pak. Di hadis dia punya banyak buku karangan hadis. Di fikih dia banyak buku karangan fikih. Di bahasa dia punya, di banyak ilmu dia punya. Tapi dia tidak pernah membelikan gajinya itu. Kan halal Pak gajinya ya. Tidak diperdikan untuk makan.
Dari mana dia makan, Pak? Dia hanya makan kiriman dari ubahnya dari dusun. Bapaknya petani. Jadi dia hanya akan makan makanan yang dikirim wong tuonyo dari dusun. Lah ngapa? Kata dia, ini sifat warak kalau dalam bahasa tasawufnya. Kata Imam Nawawi, iya kalau saya beli buah, jangan-jangan ada buah tetangga, si kok masuk di sini nih. Diambil oleh wong yang jual petamo nih. Kan bisa kalau kebun kita itu bersampingan dengan kebun kawan, lalu sama-sama buah, jatuh buahnya, kan baca kan? Kekhawatiran itu, Pak, tidak katik bukti bahwa itu ceto punya uang, tidak. Nah, Imam Nawawi sampai di tingkat itu, Pak. Jadi dia tidak memakan sesuatu yang halal, khawatir jangan-jangan di yang halal ini ada terselip ya yang haram. Makhafata ini berat yang ini sekarang, Pak. Sekarang gak ngomong apa, oh Ustaz, jangankan yang halal ini. Nah janganlah, jangan itu agak menyemangati kurang bagus masalahnya. Jangan yakinlah Pak Ustaz Imam sudah cerita rasanya di pertemuan sebelumnya. Saya sejak kecil diperlihatkan oleh Allah bahwa harta haram itu tidak berkah. Ya. Yang mana? Oh, enggak usah pakai mic? Oh, jadi. Oh, dari tadi udah. Ya, ya. Itu Imam Nawawi, Pak. Jadi yang agak mengherankan dari Imam Nawawi ini, Pak, dia meninggal umurnya 46 tahun, Pak. Masih muda, Pak. Belum nikah dia meninggal. Tapi karya dia di mazhab Syafi'i itu, Pak, oleh ulama-ulama besar setelah dia, itu orang angkat topi, masuk gitu. Alangkah pinter budak, kira-kira masuk gitu. Alangkah pinter uang ini. Padahal umur 46 tahun ya, Pak. Nah, jadi kalau dibagi antara umur dia 46 tahun itu dengan besarnya kitab yang dia karang tuh ulama bingung, Pak. Jadi berapa lembar dia sehari nulis itu. Nah, keberkahan satu. Yang kedua, semua kitab Imam Nawawi itu dipelajari oleh semua mazhab, bukan mazhab Syafi'i. Padahal dia orang bermazhab Syafi'i. Biasanya kan orang tuh agak fanatis mazhab kan. Nggak boleh belajar ini. Bukan mazhab kita ini. Tidak, Pak. Semua kitab dia termasuk Arba'in Nawawiyah ini dipelajari oleh semua orang. Jadi makanya orang memberikan persaksian kepada Imam Nawawi ini betul-betul manusia bertakwa. Meninggalkan apa? Hal yang halal, khawatir ya ada sesuatunya. Yang hadis ini meninggalkan sesuatu yang syubhat. Makanya saya dulu dia nasihati oleh bapak saya begini. Kalau syubhat jangan masuk ke perut. Kan kadang ada kemungkinan syubhat itu ada, Pak, di akad-akad kita harian kita ini. Nah, dulu orang tua saya tuh menasihati jangan masuk perut. Nah, gitu Pak ya. Jadi yang dimasukkan di perut, maksudnya yang dimakan itu ceto-ceto yang halal. Ceto-ceto yang halal kira-kira Pak itu, ya. Nah, jadi ini kaidah ini, Pak, ada hadis lain agak berat memang, Pak. Jadi hadis lain tuh kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan haram, ya, maka neraka tempatnya. Nah, terus di hadis lain yang sebelumnya kan makanan haram itu penghalang untuk dikabulkannya doa. Jadi Pak, mari berusaha untuk mengkonsumsi yang halal. Ini dalilnya. Pertanyaan kira-kira secara sederhana. Dalam hidup ini banyak yang dihalalkan apa yang diharamkan? Coba yang di sungai itu yang haram apa yang di sungai?
Ulo bae kan? Selain ulo? Ulo banyak. Halal semua. Daun yang haram apa? Ganja. Apalagi? Yang haram itu bae kan? Daun ganja. Daun pintu daun jendela, daun telingo, semua yang lain laju galau. Itulah wong Palembang lalapan wong Sumsel tuh banyak nian. Ada daun putat, kemangi, apa lagi? Jering, daunnya jering apalagi jeringnya Wah, jadi tetapi kadang orang Pak, tatkala Allah mengharamkan sesuatu, apa pula diharamkan. Padahal yang dihalalkan jauh lebih banyak. Makanya ayatnya dalam surah Al-Baqarah kan, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an summa stawa 'alal 'arsy. Jadi pada prinsipnya semua yang diciptakan Allah di muka bumi itu untuk siapa? Untuk manusia. Berarti halal. Makanya ada kaidahnya ini Pak. Al aslu fil asya'i al ibahatu hatta yadulla dalilu ala annahu haram. Asal segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan itu haram. Pertanyaan aku sekarang, bekecot haram apa halal? Bekecot. Ini nak kunjuk tahu kamu antara wong Melayu dengan wong Jawa lain jawabannya tuh. Uji wong Melayu menjijikkan Ustaz. Jadi haram. Ayo, karena kamu mulainya menjijikkan, itu haram. Uji wong di Jawa Timur kata siapa menjijikkan, tak ada. Nah ya, akhirnya kalau di sana dibuat apa? Keripik. Iya. Nah, yang begitu Pak, khilaf yang begitu kenapa? Karena memang tidak ada dalil pasti bahwa itu menjijikkan, bahwa dalil dan diharamkan sesuatu yang menjijikkan ya khobais dalam ayat Quran. Tapi uji wong Melayu khobais, uji wong Jawa tidak. Kamu kadang mancing pakai itu juga. Nah, yang begitu-begitu nana lapang dado Pak. Kenapa? Karena beda ya. Yang pernah ke Padang enggak? Di Padang itu. Kalau masjid tempat wudhunya di mana di Padang? Apa? Di Padang Pak. Setiap masjid itu pasti di depannya ada kolam. Tapi di ujung kolam ada WC. Uang wudhu di situ kan? Ya. Uang juga disebar ikan di situ. Pertanyaannya halal enggak itu? Nah, selama ilmu ngalir dan di Padang itu kebanyakan ngalir Pak. Dia biasanya satu aliran karena saya memang 3 tahun di sana belajarnya. Nah, jadi kalau kita hidup yang di alam lah biasa kita katakan enggak masalah. Kan tidak itu baik makanannya. Banyak yang lain. Nah, saya bawa guru wong besir Pak. Di daerah dia enggak ada yang begitu. Jadi kapan kita suruh makan, lah hadza haram katanya. Enak aja haram katanya. Nah, jadi kadang kebiasaan itu, latar belakang kebiasaan itu menjadi berbeda, Pak. Jadi oleh karenanya asal sesuatu itu dia halal sampai ada yang menunjukkan dalilnya dia haram. Makanya kalau ada berbeda hukum tentang kata itu juga karena itu. Ya. Karena tidak ada dalil qat'i mengatakan itu haram. Bagi yang mengatakan jijik tentu mengatakan haram. Bagi yang ngomong dah jijik lemah ya. Belut sekarang. Jadi kawan komering, saya punya kawan komering separuh sekolah itu dulu komering Pak di Oki itu. Dak katik yang galak makan. Ngapo juku ulo itu mak katanya. Bukan belut, ulo. Ya, jadi
Itu syubhahnya, makanya namanya lain. Nah, saya pernah Pak, kan dulu ada anggapan binatang amfibi haram karena hidup di dua. Suatu saat ada teman IPB, Mas, saya bisa menjelaskan alasan ilmiahnya kenapa makhluk tertentu itu hidup di dua alam. Jadi rasanya, dan saya katakan memang al-hayawanul barmai, amfibi itu haram, itu juga tidak dalil qat'i, kan bilang. Kalau kebetulan ada di ular, kalau ular ada dalilnya Pak. Hadisnya terjelas kalau ular itu haram, khamsul fawasik namanya hadisnya. Nah jadi hal-hal yang tidak nah cuma kita karena tidak diajari untuk toleran dengan sesama muslim yang berbeda dalam hal yang ruangnya memang belum bisa ditemukan dalil pasti haramnya ini, kadang-kadang kan ngatoi kawan lain. Nah, ini mungkin untuk berlapang dada. Kalau saya sendiri, walaupun saya sendiri seperti begitu, saya tidak makan Pak. Walaupun turunan Jawa Pak ya, karena hiduplah di Sumatera Pak. Masih agak ngeri-ngeri juga. Kira-kira ngikut Melayunya itu Pak, karena hidup di Sumatera. Cuma kawan-kawan saya yang dari Blitar, dari Tulungagung, dari itu enggak Mas, kami di ternak itu. Bagian dari komoditi dan itu proteinnya tinggi. Ekspor. Jadi Pak, ini halal bayin ini tadi sudah ada dalilnya yang dijelaskan mana yang halal, mana yang haram. Nah, kalau dia belum ada dalil qat'inya itu yang harus lapang dada. Makanya termasuk ada khilaf makanan tuh Pak, misalnya gini. Anjing itu kan kalau di darat ceto dia haram. Ada pertanyaan amun laut. Kan ada sebutan anjing laut Pak. Ada hadis Rasul ditanya kan. Rasul, kami ini galak belayar. Gawak banyu yang tidak masin itu dikit. Kalau kami pakai wudhu, kami tidak pacak minum. Kami tidak pacak untuk hajat yang lain. Boleh tak kami wudhu dengan banyu laut? Uji Nabi boleh. Laut itu ya suci airnya, halal bangkainya. Berarti kan semuanya. Tidak disebut ikan apa bukan ikan. Al-hillu maitatu. Maka ulama berbeda pendapat di anjing laut tadi Pak. Kalau dia yang menyamakan karena ada kesamaan nama dengan anjing darat, sama-sama anjing. Ya, maka dia ngikut haram bae. Cuma kalau ngikut keumuman dalil hadis tadi, uji Nabi jangankan anunya bangkainya lagi halalnya nah. Maka dia berpendapat halal yang di laut itu. Nah, yang Ustaz Imam belum tahu sampai hari ini Pak, apakah ada perbedaan dari kandungan daging antara yang daging apa tadi? Anjing yang dengan. Tapi kalau yang rumput yang binatang yang bulu babi, soalnya fatwanya halal galau itu Pak. Yang sebutannya bulu babi itu. Katanya makanan mahal itu. Apa namanya? Bukan. Bukan, ini nama Pak, nama binatang laut sebutannya bulu babi Pak, tapi bukan babi. Aku tidak tahu nama Arabnya apa ya. Nama kita Indonesianya tuh kalau disebut doang bulu babi. Itu katanya makanan paling mahal dan itu fatwanya menghalalkan itu Pak. Walaupun ada kesebut babi juga tadi ya. Jadi contoh Pak itu ada khilafnya karena nih istilah tadurubnya tuh Pak, di satu sisi dia namanya mirip dengan binatang haram darat, tapi di sisi lain dia hidup di laut. Itu namanya tadurubul adillah. Kaca ada pertentangan antar dalil. Makanya yang ini mesti ada yang berpendapat halal, ada yang berpendapat. Kira-kira kalau kamu nyingok anjing laut tadi, kalau udah makanya. Amun kejinggoan rainya udah kalau ya. Iya, maksud aku amun kamu tahu itu anjing laut kan. Kalau lalu jadi dagingnya kan enggak tahu ya.
Tidak yang cak itu Ustaz, saya sendiri jengok arnab itu Pak, apa namanya? Kelinci. Itu baik kadang-kadang enggak tega Pak aku nyembelih kelinci. Cuma makan satenya enggaknya pernah. Ala kulli hal ya. Nah, terakhir tambahan dari jadi ulama-ulama kita itu seperti Imam Nawawi dan ulama-ulama besar dulu memang menjaga betul makan Pak. Untuk memastikan bahwa makanan itu halal. Jadi kita mari Pak sedikit upaya kita ya jangan sampai yang masuk ke anak, ke bini itu ada yang haram. Makanya saya agak senang ya kalau ada beberapa ibu mengatakan misalnya ibu gawak baik ke rumah yang bagianku yang halal baik. Duit yang tidak halal tidak usah kau bawa ke rumah. Itu saya senang kalau ada ibu-ibu yang ngomong begitu. Nah itu tidak tahu lagi yang mana. Caknya kalau ibu-ibu yang berani ngomong cak itulah siap juga. Nah yang terakhir ini qalb, segumpal darah yang dia menjadi unsur bagusnya. Jadi penutup saya yang mengatakan Imam Ghazali itu Pak dalam kitab Ihya mengatakan hati itu di tubuh kita. Makanya qalbu itu sebetulnya Pak kalau dalam penjelasan ulama itu mau tidak mau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan hati ya. Tapi dia sebetulnya gabungan antara hati dan jantung dan pikiran Pak. Qalb itu. Karena Qur'annya lahum qulubul la yafqahuna biha. Memahami. Kan bukan hati Pak yang memahami itu. Jadi gabungan antara hati, jantung dan pikiran Pak. Itu qalb. Nah, Imam Ghazali mengatakan qalbu ini di tubuh kita raja. Bagaikan raja Pak. Maka seluruh anggota tubuh kita itu akan bergerak ke halal apa akan bergerak ke haram perbuatannya ini tergantung ada di qalbu ini Pak. Tergantung perintah raja. Kan sama kan di dalam kehidupan kan itu kan. Kita baru tengah-tengah sekarang ya setelah presiden nyuruh menteri keuangan no banyak nih yang rupanya barang tidak benar ini. Berarti sejak dulu lah tahu sebetulnya. Cuma yang kawan dulu tidak merintah. Nah, aman rajo yang lah merintah itu laju galau Pak. Cuma hati-hati baik jangan rajo kita terbunuh pula. Ya. Nah hati itu diumpamakan oleh Imam Ghazali rajo Pak. Maka perilaku kita itu tergantung ini. Rajo ini hati ini. Berarti kalau perilaku bapak-bapak sekalian itu baik. Insya Allah hatinya adalah baik, makanya minta maaf Pak ya. Tapi ini bukan berarti memperbolehkan ya. Bapak jingok enggak di tengah masyarakat tuh wong ibadahnya kurang. Mungkin ada juga dia kamu jingok tuh melakukan ya maksiat itu. Tapi dia terhadap fakir miskin tuh perhatiannya besar. Punya hati yang nah ini ada ulama mengatakan ini. Nah, orang seperti ini nih ini hatinya yang terhadap orang lain bagus ini Pak. Walaupun untuk dirinya agak brengsek dikit. Itu kan dosa-dosa pribadi Pak ya. Tapi terhadap orang lain dia itu kata ulama kita cukup harus menjaga orang-orang yang begini Pak. Mudah-mudahan kita semua menjadi hati yang baik, perilaku kita juga Pak. Demikian mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.